pemirsa, kalau tadi sebelum kita break sudah sempat dikatakan oleh Mas Kodari bahwa Republik kita ini sepertinya setengah-setengah. Setengah presidennya, setengah kabinetnya, setengah, semuanya serba setengah begitu ya Mas Kodari ya. Nah kira-kira kalau memang setengah, hasilnya juga pasti akan setengah dong, tidak akan bagus. Apa sih yang bisa dilakukan sekarang sementara ini? Betul. Tolong Mas Kodari jawabnya jangan setengah-setengah ya. Jawabnya satu. Betul, Dan betul. kamu ngasih taunya juga jangan setengah-setengah. Tolong dikasih setengah kesempatannya ya. Ini juga jangan dipotong, orang pertanyaannya baru setengah sudah dipotong. Silakan. Setengah aja. Jadi pertama presiden sendiri harus firm, harus berani. Beliau harus menyadari bahwa beban harapan masyarakat itu besar sekali kepada seorang presiden. Jadi walaupun situasinya sulit, presiden harus berani mengambil keputusan, harus tegas. Tentu saja kalau ada kepres, ada surat juga harus dibaca semuanya. Jangan dibaca setengah-setengah, apalagi tidak dibaca sama sekali. Sudah ada kan Mulai dari akibatnya? situ, dimulai Sudah dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita harus realistis bahwa presiden ini dalam setiap kebijakannya membutuhkan dukungan dari parlemen. Nah, karena itulah kemudian salah satu rekomendasi Bapak Presiden memperluas dukungan politik di parlemen, tidak sebatas kepada partai politik yang ada sekarang ini saja, ya, tapi mungkin bisa ditambah yang warnanya kuning, ditambah dengan yang warnanya putih. Intinya dalam setiap keputusan politik pasti tidak mungkin semua partai itu mendukung beliau. Ada saja yang Walaupun berbeda itu pendapat. agak sulit, ya. Jadi di sini kan memang kita membahas secara kritis, agak sulit. Mau mengharapkan dukungan partai-partai di parlemen, itu kalau Anda membayangkan bahwa di parlemen itu partai-partainya juga utuh. Di parlemen itu paling tidak ada dua partai yang juga sudah setengah-setengah. Galau partainya. Sudah galau. Partai namanya sebut Tadi kan sudah disebutkan. singkatan Adanya, aja. Kuning. Enggak, singkatan aja, enggak usah sebut nama. Aja kita Nggak usah inisial sebut aja, nama. inisial aja. Misalnya, Depannya itu G, belakangnya R. Terus tengah-tengahnya ada O, L, K. Sama itu kita sebutin. Atau saya nyebut inisial betul ya. Iya. P3 inisial kan. Oh, P3. Oh, iya, itu inisial. Hati-hati ya. Oke. Saya trauma dengan inisial-inisial ini ya. Kenapa? Sejak kemarin itu banyak Ada inisial. running text. Mulai ada inisial AA. Kemudian teman saya sampai bisikin ditambah lagi katanya EG. Itu saya pusing betul. Kalau EG short time berapa EG short Bukan, time? maksud saya EG itu bahaya loh. Ternyata itu Erwin Gauman. Iya. Saya udah berpikir, kok nama saya di bawah. Wartawan juga nanya kan, terus siapa lagi? EG. Rupanya inisial. gitu. EG. Oh, hanya beberapa inisial. Oke, baik, saya mau invite lagi nih kawan kita satu. Sedikit lagi aja ya. Sedikit lagi, Satu oke, lagi. boleh. Tunggu, ini kok masalah inisial, Mas EG nafsu banget. Enggak, bukan. Saya sudah lupakan soal ini. Oke, jangan sampai setengah-setengah ya, kita selesaikan dulu. Katanya partai politik setengah-setengah juga. Itu menurut Kodari, dia pengamat politik. Apa yang mesti dilakukan itu? Kalau partai politik di DPR juga setengah-setengah. Kepada siapa? Minta kepada setengah yang ini, setengah yang itu marah. Iya. Mempedulikan setengah yang ini. Masuk poin berikutnya. Oke. Masuk poin berikutnya. Kabinet itu harus semuanya all president men. Harus setia dan loyal kepada presiden. 100%. Sebagian presiden itu sekarang kesetiaannya setengah-setengah kepada presiden. Begitu. Sehingga kemudian akhirnya presiden tidak punya tim yang utuh. Oh, tidak punya kekuatan utuh juga. Tidak punya kekuatan yang utuh. Jadi kabinetnya DPR-nya setengah-setengah, kabinetnya juga setengah-setengah. Menghasilkan kebijakan yang setengah-setengah. Oke, Sayang itu sekali. pesan yang baik, bukan hanya dari Pak Kodari, tapi juga dari Pak Joko Widodo. Dulu sudah mengatakan kita itu jangan terkotak-kotak. Nah, seperti Pak Wikileaks. Anda juga berpedoman bahwa orang tuh nggak boleh terkotak-kotak. Oh iya, bisa dilihat dari gestur, cara berpakaian bisa. Waduh. Ini ada bocoran saya. Bocoran. Secara etimologi, gestur itu bisa dilihat. Iya. Kalau saya pakai baju berbunga-bunga gini, berarti hati saya sedang berbunga-bunga. Iya. Oh, sudah tampak dari luar ya. Pak Iwel pakai dasi lurus-lurus, pasti pikirannya lurus-lurus. Iya kan? Kalau polos, Nah, biasanya berpikirnya tidak neko-neko apa adanya polos. Kalau tadi lihat stand up tadi, yang kita khawatirkan, pemikirannya takutnya terkotak-kotak. Nah, ini hati-hati. Ada yang nggak pakai baju sama sekali. Itu lebih bahaya. Takutnya gila itu. Jelas gila itu, Pak. Oke, baik. Kalau tadi sudah dikatakan negeri kita setengah-setengah, Republik kita setengah-setengah. Semoga narasumber yang saya hadirkan ini juga tidak setengah-setengah begini ya dalam memberikan jawaban. Saya akan langsung undang saja Irman Putra Sidin, pengamat hukum tata negara kita. Mari malam hari ini. Gimana? Kelihatan setengah-setengah nggak kira-kira? Enggak. Iya, full screen nih. Ya.
Ya, Bang Irman, tadi kita di awal sudah bicara nih bahwa negara kita ternyata negara setengah-setengah katanya. Mulai dari keputusannya setengah-setengah, kemudian koordinasinya setengah-setengah. Secara tata negara, kalau Anda melihatnya gimana sih? Saya kira reformasi 98 memang nampaknya pemimpin-pemimpin kita rata-rata setengah-setengah semua, rata-rata. Ya. Jadi bukan Jadi yang amandemennya dulu setengah-setengah ya dari awal ya? Bisa jadi seperti itu juga, amandemennya setengah-setengah semua. Jadi tidak terlalu serius kan, karena mungkin ya problem di kekuatan politik kan seperti itu. Jadi tapi yang catatan saya 6 bulan pertama ini ada sesuatu yang menurut saya cukup horor ya. 6 bulan pertama ini ya, ketika tiba-tiba ada orang masuk dalam ruangan, tiba-tiba keluar peti mati di situ semua. Waduh. Kan di situ kan? Yang mana itu maksudnya, Bang Irman? Yang di Nusa Kambangan sana itu kan, eksekusi hukuman mati kan, 6 bulan pertama mati, itu. Iya, kan seperti itu. Jadi Di mana horornya? Di mana horornya? Dalam ya konteks agak mengerikan tata aja negara. ya, karena kita MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, kita sudah pernah berkumpul semua, seluruh rakyat berkumpul bahwa yang namanya hak untuk hidup itu setiap orang, bukan hanya warga negara loh. Setiap orang yang di Indonesia itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 bahwa tidak boleh dikurangi hak hidupnya dalam keadaan apapun. Bukannya ini Bang Irman, undang-undang memang mengizinkan hukuman mati, bahkan sudah di judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan hakim Mahkamah Konstitusi sudah mengizinkan hukuman mati. Iya, berarti legal. Hukuman mati dalam arti normatif, legal. Nah, itulah yang kemudian membuat filosofi hukuman mati ini presiden-presiden sebelumnya jarang mau mengeksekusi mati di situ. Di bocoran saya ada ini Pak. Bocoran saya Pak. Nah, salah satu contohnya, ini perlu dicatat Pak, ini bagus sekali Presiden kita. Mary Jane. Akhirnya tidak jadi Mary Jane. Yang dari Filipina. Nah, itu kan ditahannya di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Sekarang kenapa dibalikin lagi? Dibalikin ke Yogyakarta, lagi. Karena dibutuhkan, Pak. Dibutuhkan Untuk menjaga Merapi biar menggantikan Mbak Mary Jane. Bukan gitu. Iya, tapi saya mau balik ya. Ini dua persoalan serius. Undang-undang kita mengatakan demikian. Keputusan MPR menurut Irman Putrasidin tidak demikian. Tapi agak penting juga untuk selalu melihat dua hal ya. Jadi itu yang pertama, yang kedua ini terbagi dua, A dan B. Bahwa dalam konteks narkoba misalnya, pastilah para korban, yaitu mereka yang terkena narkoba, keluarganya, kakak dan adiknya, harus diperhatikan perasaannya, dan merekalah yang paling berhak untuk mengatakan bahwa memang mereka yang melanggar, apalagi dalam jumlah yang begitu besar, membuat di dalam penjara pun itu layak dijatuhi hukuman mati. Tetapi yang kedua atau 2B ini, mereka yang merupakan korban peradilan yang belum clean and clear, jadi belum bersih dan belum beres, itu juga berhak mengatakan, tolong ayah saya, ibu saya, adik atau kakak saya jangan dieksekusi mati, apalagi ada keputusan MPR itu, kalau pengadilan kita belum clean and clear. Itu intinya, kira-kira seperti itu ya. Tapi sebenarnya masalah narkoba ini komedi juga, Mas Effendi. Bayangkan aja ada terpidana narkoba masih bisa bisnis narkoba di penjara. Iya, betul. Itu udah dinasihati sama temannya. Mas Iwal jangan salahkan pebisnis narkobanya di situ. Itu benar, Mas. Yang salahkan adalah negara. Kenapa bisa terjadi Ya itu kenapa di saya dalam disalahin, penjara Mas? Saya di cuma situ? ngomong, Mas. Kok saya? Mengingatkan. Tuntaskan dulu, Anda mau bilang apa? Enggak, ya kan itu Mas Irman sebenarnya yang terpidana bisnis narkoba itu di penjara, udah dinasihati oleh temannya sama-sama terpidana. Bro, lu bisnis narkoba di penjara nggak takut bro? Takut apa? Takut di penjara. Lah kita udah di penjara. Itu. Oke, kita kembali lagi ke masalah setengah nih. Republik kita setengah gitu ya. Enggak, maksudnya tadi itu benar dalam konteks pelaksanaan hukum. Pelaksanaan hukum. Clear and clean juga setengah. Karena hukuman mati dan seumur hidup itu membingungkan. Iya, dan penjaranya juga setengah setelah saya pikir-pikir. Atau kita di situ bikin, Pak. penjara sekaligus pabrik narkoba. Iya, setengah penjara, setengah pabrik narkoba. Silakan. Oke. Jangan sampai jadi host setengah-setengah. Iya. Silakan. Kasih saya kesempatan supaya tidak setengah-setengah gitu. Jadi Bang Irman hukuman gimana? mati itu bentuk kemalasan negara terhadap warga negaranya. Itu. Jadi Enggak kalau ada malas lah negara Pak, masih kalau mau nembak kan peluru-peluru Pak. Jadi kalau ada negara masih menerapkan hukuman mati, berarti dia malas memperbaiki warga negaranya di situ. Oke. Atau diambil tengahnya Pak.
Daripada bingung hukuman mati atau seumur hidup, dibikin aja Pak yang baru. Pingsan. Hukuman mati seumur hidup, gitu gimana Pak? Itu nanti beda loh artinya. Itu Mas, Bang Irman tadi bilang malas, jadi itu bentuk kemalasan dari bentuk negara. kemalasan dari negara kalau misalnya dia terlalu mengobrol hukuman mati itu di situ. Jadi tugas negara itu tidak mengakomodasi balas dendam perasaan korban, enggak. Itulah ada negara di situ. Jadi dia memperbaiki orang yang dianggap rusak, kemudian diperbaiki, dicuci menjadi baik. Itu namanya lembaga pemasyarakatan. Tapi bukankah itu kalau juga sudah salah berubah satu- jadi baik, ngapain kita eksekusi mati? Barbar namanya itu. Memang ahli tata negara berusaha memperbaiki negara memang. Tata negara betul. Saya sering ketemu ahli tata negara tapi kerjaannya merusak negara itu. Enggak, belakangan saya menemukan lain lagi. Apa? Ahli tata negara, pekerjaannya memperbaiki jalan tol. Komisaris. Saya nggak campur itu. Betul. Bagus, artinya bisa Bagus. tata negara bisa, jalan tol juga Tapi bisa. masalah hukuman mati tadi, Mas Effendi, saya setuju Bang Irman. Itu ada di sebuah negara yang nggak usah sebutkan namanya. Iya. Itu Inisial. terpidana matinya itu, Mas, punya hak juga untuk mengusulkan ketika akan ditembak. Oke. Misalnya kan, wah saya nggak mau mata saya ditutup. Iya. Saya pinginnya yang nembak matanya ditutup. Meleset! Tidak berhasil itu. Oke, kalau yang menjadi permasalahan sekarang adalah sebenarnya bukan pada kepala negara, tapi orang-orang di sekitarnya. Nah ini apakah memang semuanya ini bisa diselesaikan begitu ya dengan kaitan dengan orang-orang di sekitarnya? Kalau dari Bang Irman? Saya kira konstitusi memang memberikan ruang yang tadi disebut oleh Bang Kodari itu all the president man, kan kira-kira seperti silahkan presiden, konstitusi memberikan hak prerogatif. Jadi tinggal di hanya situ. bagaimana keberanian seorang presiden? Ya, di situ. Bang Irman, saya kadang-kadang berpendapat bahwa memang tata negara atau aturannya ini memang tidak mendukung lahirnya seorang presiden yang sepenuhnya. Misalnya seorang Kapolri itu harus mendapatkan dukungan dari DPR. Iya. Mestinya ya yang namanya Kapolri itu prerogatif 100% penuh di tangan presiden. Karena ada faktor DPR di sana, akhirnya presidennya menjadi setengah dalam memutuskan Enggak begitu Kapolri juga ini. filosofinya, karena institusi Polri ini dia tidak menjalankan unsur penyelenggaraan pemerintahan murni di situ. Dia menjalankan fungsi keamanan ketertiban, termasuk penegakan hukum. Jadi fungsinya ini adalah fungsi negara, jadi bukan fungsi eksekutif murni di situ. Oke. Makanya kemudian dikhawatirkan ketika Polri menjadi hak prerogatif presiden seperti waktu zaman Soeharto dulu, ini presiden akan menggunakan instrumen Polri sebagai instrumen politiknya dia. Iya. Jadi kalau ada orang ditangkap atau ditahan, dia suruh lepaskan. Nah, itu bahaya. Atau orang yang tidak ditangkap, ditahan, disuruh tangkap atau tahan. Nah, itu Karena bahaya. itu diperlukan DPR. Diperlukan DPR di situ. Jadi tidak boleh presiden mengatakan lepaskan ini, lepaskan itu, jangan bikin gaduh. Nggak bisa begitu. Rizka, Itu mohon maaf. dulu. Iya. Dari semua yang hadir di ruangan ini, kelihatannya yang paling paham tuh Dadan. Oh, iya. Kira-kira apa yang sedang kami bicarakan, Dan? Saya dari tadi menangkap pembicaraan Bapak di depan ini sangat luar biasa. Oh. Pada Saya bagian jadi paham satu hal bahwa presiden kita ini ternyata PHP ya. PHP artinya apa? Pemberi harapan PHP. PHP 2 kali dong. Iya, boleh. Tapi Dadan paling paham karena Dadan ini juga dulu pernah masuk fakultas hukum, akhirnya keluar lagi karena jurusan yang diinginkan nggak ada. Dia pinginnya itulah hukum tata boga, jadi nggak ada. Menjadi penting. Coba Anda bayangkan kalau seorang presiden sampai mengatakan harga beras 8.300, 8.400, itu kan bagian dari tata boga. Ternyata di lapangan 10.000 lebih, ya kan? Nah, ini perlu juga. Nah itu kan berarti dari sisi yang berbeda juga gitu, bahwa memang dari tatanan politiknya tidak berhasil, kemudian dari sisi ekonominya juga belum berhasil, begitu kan Mas Kodari ya? Ya, memang problem di negara kita ini banyak sekali ya. Walaupun saat ini yang terbesar adalah soal ekonomi. Sebetulnya gagasan presiden tentang ekonomi Indonesia itu menarik. Karena presiden yang satu ini bukan cuma ingin masyarakat sejahtera, tapi lebih daripada itu. Ya. Dia ingin masyarakat supaya mandiri, begitu. Itu tingkatannya lebih tinggi lagi, begitu. Itu sebabnya kemudian presiden mengatakan jangan ada lagi subsidi BBM, karena subsidi BBM itu membuat malas. Dan dengan adanya subsidi BBM, negara tidak punya ruang fiskal untuk memperbaiki, katakanlah misalnya infrastruktur. Padahal infrastruktur kalau bagus bisa menurunkan harga. Karena apa? Transportasi bagus, logistik menjadi murah. Tapi persoalannya adalah ketika BBM itu dihapuskan subsidinya, kemudian harganya menjadi naik, ya sementara pendapatan masyarakat tetap, masyarakat nggak bisa beli, Kebutuhan nggak bisa pokok jalan terus begitu. naik Jadi juga jangan ya. sampai juga presiden kita ini pandangannya juga setengah-setengah gitu. Sebentar Pak Kodari, Ya. menurut bocoran saya. Bocoran, Pak, oke. Ini bicara. Masalah subsidi, saya Ya. kurang begitu setuju. Karena Kenapa? Saya coba misal bayangkan, saya subsidi sama Rizka, belum tentu cocok. iya. Ya, saling ngesubsidi belum tentu cocok, Pak. Jadi Iya, jangan disubsidi lah. kasusnya apa, Pak? Loh, kalau misalnya ngesubsidi ke Rizka belum tentu sama CD-nya kan? Nah, kita harus jelaskan. Oh, iya. Saya mulai
kembali ke sini. Ya. Memang saya tadi agak pahamnya setengah aja tadi. Saya juga belum paham sampai sekarang. Jadi presiden itu cara pandang dan pandangannya juga jangan setengah-setengah. Presiden itu harus lengkap. Jangan hanya yang dipentingkan itu pandangan jangka panjang, tapi jangka pendeknya liwat, begitu. Presiden itu harus lengkap, jangka pendek dapat, jangka panjangnya juga kuat. Ini problem sekarang, jangka pendek. Terasa sangat serius, khususnya ya tadi Presiden Jokowi ingin rakyat itu tidak hanya cukup kebutuhan pokoknya, tetapi juga mandiri. Bahkan dia memikirkan jauh ke depan untuk proyek infrastruktur yang akan kita rasakan manfaatnya di masa depan, agak cukup jauh di sana. Jadi AFND bahaya juga. Kalau masyarakat sudah merasa semua mandiri, maka pada titiknya nanti nggak perlu kita butuh negara lagi di situ. Nah, itu juga bahaya. Tidak perlu ada konstitusi, tidak perlu ada pemimpin. Iya, karena kalau kita semua sudah mandiri, pasar udah bergerak sendiri, semua udah bergerak, ngapain kita pemilu lagi kan? Kita udah bisa sejahtera semua tanpa perlu ada negara. Itu juga menjelaskan kenapa misalnya hak itu ya untuk memilih dan kemudian datang ke tempat pemungutan suara itu rendah di beberapa negara yang masyarakatnya sudah mandiri. Oke, saya mau dengar dari Bang Emil, gimana Bang Emil? Iya, jadi begini, kalau menurut saya akan berusaha untuk mengelaborasi semua ini ya. Tapi tentu setelah ini udah ada closing soalnya tanda. Oke, kembali di News.com sesaat lagi pemirsa.